Beda pendapat antara Dikrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan perihal uang suap 40 juta rupiah Rahel V-nya. Diketahui saat melakukan persidangan, ternyata Rahel V-nya diminta uang sebesar 40 juta rupiah oleh salah satu staf DPR, Ovelina Pratiwi. Dalam pengakuan Ovelina, uang tersebut diberikan kepada Satgas COVID-19 agar Rahel V-nya lolos dari karantina. Dilansir dari detik.com Jakarta, Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat membantah bahwa polisi tak tahu soal Rahel V-nya menyogok 40 juta rupiah ke staf DPR Ovelina Pratiwi untuk lolos karantina. Tubagus mengatakan bahwa keterangan soal sogokan itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Rahel V-nya. Dia, Ovelina, jadi tersangka gara-gara itu. Dia membantu orang itu, Rahel. Ada imbalan 40 juta rupiah, di berkas itu ada. Kenapa itu muncul di pengadilan? Karena ada di berkas, ujar Kombes Tubagus Ade Hidayat kepada detik.com pada Senin 13 Desember 2021. BAP ini kemudian dijadikan jaksa penuntut umum atau JPU untuk membuat surat dakwaan. Kan ada di berkas, berarti sudah diklarifikasi. Kenapa hakim menanyakan itu? Mengklarifikasi yang ada di berkas, ucap Tubagus. Terkait suap menyuap Rahel V-nya dan Ovelina Pratiwi, Tubagus mengatakan pihaknya tidak bisa menjeratnya dengan undang-undang khusus tipikor karena status Ovelina bukan pegawai negeri sipil atau PNS. Kalau misalnya mau dijadikan kepada tipikor itu masuknya dia jadi pegawai negeri, kan ada subjek hukumnya. Kalau misalnya ada temuan itu kemudian mau disidik terpenuhi atau tidak terpenuhi masalah tipikornya, itu kan subjek hukumnya pegawai negeri untuk membuat tidak berbuat ini kan OP statusnya. Dia bukan apa-apa, dia mendapat imbalan itu, karena itu makanya dia ditetapkan sebagai tersangka, papar Tubagus. Oleh karena itu, Ovelina bukan berstatus sebagai PNS, maka polisi menjeratnya dengan pasal turut serta pasal 55 KUHP dalam penyertaan kasus kabur karantina Rahel V-nya itu. Kira-kira dia itu kan membantu, makanya diterapkan di pasal itu, pasal 55 KUHP. Dia bukan pegawai negeri, pejabat atau apa. Dia dapat imbalan itu, karena itu dia jadi tersangka, tuturnya. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan memberikan keterangan yang berbeda. Menurut Zulpan, soal uang sogokan Rahel V-nya ke Ovelina Pratiwi saat itu tidak disebutkan dalam BAP. Kita lihat dulu nanti dalam keterangan yang disampaikan dalam persidangan gitu. Kan persidangannya udah divonis. Nanti kita akan pelajari dulu ya kalau memang betul dugaan suap. Nah, Rahel pada saat pemeriksaan di Polda kan tidak menyebutkan gitu kalau nggak salah. Dia mengungkapkan itu dalam persidangan. Kata Zulpan saat dihubungi pada Sabtu 11 Desember. Soal uang sogokan 40 juta rupiah itu adalah fakta persidangan yang diungkap oleh Rahel V-nya. Namun penyidik perlu membuktikan ucapan Rahel V-nya itu. Kan harus dibuktikan dulu betul nggak itu. Bagaimana buktinya dia ini? Kan mengatakan itu memberikan uang kepada orang itu. Ada buktinya apa enggak? Dalam bentuk transfer, dalam bentuk apa? Kita tidak perlu terburu-buru. Kan ada asas praduga tak bersalah, begitu ya? Tuturnya. Kalau penanganan di Polda, kan Rahel tidak melakukan karantina. Kan begitu. Itu yang menjadi persoalan pelanggar undang-undang kekarantinaan. Kan persidangannya udah vonis, imbuhnya. Sementara itu diberitakan secara terpisah oleh CNN Indonesia Jakarta, terdakwa kasus pelanggaran karantina kesehatan Rahel V-nya mengaku sempat memberi uang 40 juta rupiah kepada terdakwa lainnya, Ovelina Pratiwi, atas dasar permintaan dari pihak yang dia sebut sebagai Satgas. Hal itu terungkap dalam pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Tangerang pada Jumat 10 Desember dikutip dari detik.com. Mulainya, hakim bertanya kepada Rahel V-nya siapa orang yang membantunya untuk lolos dari proses karantina kesehatan. Dia mengaku hanya tahu lewat Ovelina. Hakim pun lantas bertanya berapa uang yang dibayarkan Rahel kepada Ovelina. 40 juta rupiah. Aku Rahel, kendati demikian, ia mengklaim uang tersebut sudah dikembalikan seluruhnya. Hakim pun bertanya kepada Ovelina ihwal kronologi Rahel membayar uang tersebut. Karena itu Satgas yang minta, Pak, per orang 10 juta. Respon Ovelina,
yang dalam putusan disebut sebagai pegawai honorer DPR itu. Kepada Rahel, Ovelina pun sempat menyampaikan bahwa permintaan uang itu tergolong mahal dan memintanya tak usah membayar. Gak apa-apa katanya, kalau 10 jutanya per orang gak apa-apa buat karantina. Kata Ovelina menirukan ucapan Rahel. Kata Ovelina, meski Satgas meminta Rahel membayar 10 juta rupiah per orang sehingga total 30 juta rupiah untuk 3 orang, namun saat itu Rahel mengirimkannya 40 juta rupiah. Ovelina juga mengaku bahwa uang itu telah ia terima sebelum Rahel tiba di Indonesia. Dana itu lantas dikirim ke rekening atas nama Kania. Tak diketahui siapa sosok Kania ini. Ovelina hanya mengaku bahwa rekening atas nama Kania itu ia peroleh dari Eko atau Jakarsi yang merupakan petugas Bandara Soekarno-Hatta. Uang 40 juta rupiah itu, kata Ovelina, dikirim ke rekening Kania sebesar 30 juta rupiah sesuai permintaan. 10 juta rupiah sisanya dibagi bersama dengan Eko dan Jakarsi. Sisanya kita pakai buat di lapangan, saya 4 juta rupiah, Eko 4 juta rupiah, Jakarsi 2 juta. 30 juta rupiah buat Satgas, ucap Ovelina. Dalam pengakuan Ovelina tidak secara spesifik disebut Satgas COVID-19, namun dalam petikan putusan hakim atas terdakwa Ovelina Pratiwi, hakim menyebut Satgas yang disebut Ovelina itu adalah Satgas COVID-19. Terkait uang sebesar 40 juta rupiah yang dikeluarkan oleh Rahel demi lolos dari karantina, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung P2PML, Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengaku tak mengetahuinya. Tidak tahu ya, mungkin dikonfirmasi ke Satgas Bandara ya, bisa ke Kodam Jaya selaku Kogas Gapas COVID, kata Nadia saat dikonfirmasi pada Senin 13 Desember. Terpisah, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19, Alexander K. Ginting menyebut itu kemungkinan bukan Satgas COVID-19 nasional. Sepertinya bukan ke Satgas COVID nasional, mungkin ke Satgas setempat. Di mall juga ada Satgas, di Ragunan juga ada Satgas, di Pasar Tanah Abang juga ada Satgas, di Terminal Senin juga ada Satgas. Artinya masing-masing unit kerja, unit pelayanan pembuat Satgas untuk prokes 5M, tuturnya.